Untuk mengenal lebih dalam terkait bahaya obesitas pada anak, sudah bergabung bersama kami dokter spesialis gizi klinik, Dr. Shena. Selamat siang, Dr. Shena. Selamat siang, Mas. Baik, dok, sebenarnya seberapa berbahaya ini anak yang menderita obesitas, dok? Ya, anak yang menderita obesitas itu bahayanya hampir sama ya, seperti orang dewasa. Jika dari sejak usia anak mereka menderita obesitas, maka nanti di saat masa dewasanya kemungkinan mereka juga akan mengalami obesitas. Selain itu berbagai penyakit tidak menular ya, seperti penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit pembuluh darah lain, diabetes dan penyakit metabolik lainnya juga bisa mereka alami di masa mendatang. Bukan hanya itu, ada kelainan-kelainan yang lain yang bisa mereka alami seperti pertumbuhannya bisa terganggu, daya tahan tubuhnya menurun ya, gangguan pada sendi dan tulang-tulang dan juga gangguan hormonal ya. Jadi bisa saja anak ini mengalami pubertas dini. Baik, dok, sebenarnya seperti apa sih ketika anak mulai obesitas itu? Karena kan tadi umur 6 tahun, anak ini bahkan sempat kekurangan gizi. Namun ternyata di umur 11 tahun, perlahan melonjak bahkan hingga 126 kilogram. Apakah bisa secepat ini sehingga berat badannya juga naik segitu signifikannya, Dr. Shena? Ya, memang kita harus mengetahui dulu apa penyebab dari kenaikan berat badan secara cepat ini. Apakah memang ada gangguan hormonal ya pada anak ini sehingga mengalami kenaikan berat badan begitu cepat, atau memang karena pengaruh pola makan yang tidak baik dan aktivitas yang sedikit. Ini harus kita teliti dulu ya, kita periksa dulu dari mana sebenarnya penyebab anak ini mengalami obesitas yang kalau lihat dari gambar cukup berat ya, obesitas berat. Nah, untuk mencegah anak mengalami obesitas, apa yang harus dilakukan orang tua, Dr. Shena? Ya, yang pertama apabila memang sudah terdiagnosis mengalami obesitas ya seperti yang ada di video, ya kita harus mengetahui pertama penyebabnya apa. Jika memang adanya kelainan hormonal, maka harus diterapi ya ke dokter spesialis anak. Lalu yang kedua, kita harus menerapkan pola makan yang baik kepada anak ini ya dengan mengacu pada diet gizi seimbang yang cukup komponen karbohidrat, protein, lemak ya, serta multivitamin ya, vitamin dan mineralnya. Ya, dan kita juga harus perhatikan bagaimana aktivitasnya. Apakah memang sehari-hari anak ini hanya banyak tiduran atau duduk menonton TV atau bermain gadget ya, yang saat ini banyak sekali dialami oleh anak-anak. Nah, itu harus kita atasi juga. Baik, nah Dr. Shena, saat ini kan jika mungkin untuk diet seimbang, saat ini kan yang dibutuhkan adalah kebiasaan untuk hidup lebih sehat, baik dari anak maupun orang tua yang memberikan makanan. Nah, untuk mengubah pola kebiasaan ini kan agak susah. Bisakah langsung ekstrim untuk dietnya atau secara perlahan? Dan tahapannya baiknya seperti apa, dok? Ya, tahapannya ya untuk anak-anak ya agak berbeda dengan orang dewasa. Untuk anak-anak tentunya kita harus memberikan motivasi dulu ya kepada anak-anak untuk berusaha menurunkan berat badannya. Ya, ajak anak untuk mengonsumsi makanan yang sehat, tetapi memilih jenis makanan yang memang dia sukai dan bisa diterima. Karena berbeda dengan orang dewasa, anak-anak tidak bisa dipaksa. Oleh karena itu, orang tua juga harus ikut serta. Ya, ikut serta menerapkan pola hidup yang sehat di keluarga, dilakukan bersama-sama sehingga anak ini juga nantinya mau ikut beserta dengan anggota keluarga yang lainnya untuk melakukan pola hidup yang sehat. Untuk target penurunan berat badannya juga tidak bisa terlalu ekstrim karena pada anak-anak juga masih mengejar pertumbuhan tinggi badan. Jadi itu harus nanti diobservasi bagaimana pertumbuhan tinggi badannya dan juga kenaikan berat badannya, begitu. Baik-baik. Kalau untuk anak, dok, bagaimana perkembangan penurunan berat badannya? Apakah harus stabil atau bisa ekstrim atau sama seperti orang dewasa yang bisa ekstrim juga tiba-tiba dalam 1 bulan misalnya bisa turun 3 atau 4 kilo? Ya, itu tergantung nantinya dari penyebab obesitas pada anak ini ya. Tetapi pada umumnya untuk anak-anak kita tidak bisa melakukan diet yang terlalu ekstrim seperti pada orang dewasa karena kita masih mengejar pertumbuhan terutama pertumbuhan tinggi badan yang masih berlangsung ya. Apalagi anak ini masih berusia sekitar 9 atau 10 tahun ya, tadinya masih panjang waktu untuk pertumbuhan tinggi badannya. Kita bisa memberikan target ya sesuai dengan berat badannya saat ini ya dan berapa berat badan ideal yang
akan dicapai. Tetapi pada dasarnya kita bisa menurunkan sekitar setengah sampai 1 kilo per minggu ya, atau 4 kilo dalam 1 bulan, atau mencapai turun 10-20% dari berat badan awalnya. Baik, baik. Terima kasih Dr. Shena Angelia, Dokter Gizi telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga pesan ini diterima orang tua. Orang tua juga harus hidup sehat agar anaknya ikut mengikuti kebiasaan hidup sehat. Terima kasih Dok, sehat selalu.